Pernahkah Anda mengamati sebuah rumah atau ruangan yang di dalamnya begitu bersih dan apik, serta benda-benda di dalamnya tersusun dengan begitu simetris? Bisa jadi pemiliknya adalah seseorang yang terobsesi dengan kerapihan dan kebersihan. Seperti apa mereka-mereka yang diistilahkan dengan OCD atau OCPD ini? Simak apa kata ahlinya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Astuti, saya seorang psikolog. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obsessive compulsive disorder dan obsessive compulsive personality disorder. Nah, sebenarnya dua hal ini selalu dikaitkan atau dikatakan sama begitu ya. Nah, sebenarnya mari kita coba lihat kedua hal ini berbeda atau dua hal yang sama persis begitu ya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas secara singkat apa itu sebenarnya obsessive compulsive disorder dan apa sebenarnya obsessive compulsive personality disorder. Nah, jadi sebenarnya kedua hal ini memang hampir mirip gitu ya, tetapi kedua hal ini adalah kondisi yang berbeda pada dasarnya. Perbedaan itu cukup kentara dan tidak berkaitan satu sama lain. Nah, bagaimana sih sebenarnya bedanya? Coba kita pahami atau kita lihat dulu apa itu obsessive compulsive disorder. Nah, jadi OCD begitu ya, yang biasa dikenal oleh orang awam, itu bisa diartikan sebagai gangguan mental yang ditandai dengan munculnya pikiran yang mengganggu secara terus-menerus. Nah, jadi ada gangguan gitu yang muncul terus-menerus dan itu mengganggu pikiran. Munculnya pikiran ini adalah wujud obsesi terhadap suatu hal yang tidak atau kurang realistis. Nah, misalnya sesuatu yang memang tidak realistis, dia merasa tangannya kotor, lalu dia mencuci secara berulang-ulang. Nah, itu adalah suatu hal yang memang dikatakan kurang realistis begitu ya. Lalu obsesi tersebut seringkali menimbulkan kecemasan. Nah, contoh yang tadi kita ambil, dia mencuci tangan karena dia merasa tangannya kotor. Jika dia tidak melakukan itu menimbulkan kecemasan bagi dirinya begitu. Lalu sehingga kecemasan tersebutlah yang memicu perilaku berulang-ulang tersebut muncul. Nah, hal itulah yang membuat dia selalu mencuci tangan begitu ya, karena dia tidak mau atau dia menghindari kecemasan jika dia tidak melakukan hal tersebut. Lalu perilaku berulang-ulang tersebutlah yang justru menghambat produktivitas dari kegiatan sehari-hari. Nah, hal inilah yang menjadi tanda dari suatu gangguan yang mana ini sudah menjadi penghambat dari produktivitas dari individu yang mengalami OCD ini begitu. Lalu apa nih obsessive compulsive personality disorder? Nah, jika obsessive compulsive personality disorder itu adalah gangguan kepribadian yang menyebabkan seseorang memiliki pola pikir perfeksionis. Nah, jadi ada perfeksionisnya ini yang menjadi pembeda begitu ya. Nah, itu tuh dia secara berlebihan dan memiliki keinginan untuk mengendalikan semua aspek dalam hidupnya. Orang dengan obsessive compulsive personality disorder sangat fokus pada detail, keteraturan,
keseragaman atau daftar tertentu sehingga ia kadang jadi lupa akan tujuan utama melakukan sesuatu. Nah, jadi benar-benar perfeksionis dari semua aspek dalam kehidupannya, keteraturan, ketelitian. Nah, biasanya orang-orang dengan gangguan obsesif kompulsif personality disorder akan mengulang jika dia merasa apa yang dia lakukan itu ada yang tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Dia akan mengulang pekerjaannya dari awal. Oke, kita masuk kepada penyebab. Sebenarnya apa sih sebenarnya penyebab dari obsesif kompulsif disorder dan penyebab dari obsesif kompulsif personality disorder? Nah, sebenarnya faktor genetik diduga berperan penting dalam terjadinya obsesif kompulsif disorder dan obsesif kompulsif personality disorder. Obsesif kompulsif disorder lebih berkaitan erat dengan gangguan fungsi otak yang menyebabkan perilaku berulang. Nah, jadi ada sesuatu di dalam otak yang menjadi penyebab dari perilaku tersebut berulang gitu ya. Sedangkan dalam kasus obsesif kompulsif personality disorder, faktor lingkungan seperti pola asuh, orang tua yang overprotective atau banyak menuntut anak bisa menjadi pemicunya. Nah, jadi bedanya obsesif kompulsif disorder itu lebih kepada faktor dari fungsi otak yang menyebabkan perilaku tersebut berulang, sedangkan obsesif kompulsif personality disorder itu lebih kepada pola asuh orang tua yang terlampau overprotective begitu. Orang dengan OCD akan melakukan membereskan meja kerjanya itu berulang-ulang, bisa seharian itu dia hanya membereskan meja kerja gitu ya. Kalau orang dengan obsesif kompulsif personality disorder, dia hanya membersihkan sekali, memakan waktu yang cukup lama, tetapi ketika dia sudah merasa bersih, rapi, dia akan berhenti membereskan meja kerjanya. Dia akan balik lagi membereskan meja kerja ketika memang dia benar-benar merasakan meja kerja sudah berantakan dan sudah penuh dengan barang seperti itu. Lalu nah kalau orang OCD itu dia membereskan meja kerjanya berkali-kali dalam 1 jam itu bukan karena ia ingin meja kerjanya itu bersih, rapi seperti orang dengan obsesif kompulsif personality disorder, melainkan karena otaknya itu tidak bisa mengendalikan dorongan untuk menata kertas dan ballpoint yang sebenarnya itu sudah tertata rapi. Kalau tidak melakukan hal tersebut, ia akan merasa sangat cemas dan gelisah. Nah, ini harus digarisbawahi. Jadi, orang-orang dengan obsesif kompulsif disorder, ketika dia tidak melakukan itu, dia akan merasa sangat cemas dan gelisah. Lalu, sebenarnya perbedaan gejalanya, lalu kriteria lain yang membedakan obsesif kompulsif disorder dan obsesif kompulsif personality disorder itu sebenarnya seperti apa gitu ya. Di sini kesadarannya mereka merasa kalau OCD ini enggan untuk mengakui atau malu. Lalu kalau orang dengan obsesif kompulsif personality disorder itu merasa wajar saja dengan keperfeksionis yang dia punya begitu. Lalu yang kedua kita coba lihat dari tujuan melakukan suatu hal. Jika orang dengan OCD melakukan suatu hal berulang kali guna meringankan kecemasan dan obsesi yang sedang dirasakan. Nah, jadi untuk mengurangi kecemasannya dia melakukan hal tersebut seperti contoh tadi membereskan meja kerja, dia akan hilang kecemasan ketika dia melakukan itu secara berulang-ulang. Lalu kalau orang dengan obsesif kompulsif personality disorder, mereka melakukan sesuatu hal secara fokus dan mendetail sebagai suatu cara untuk meningkatkan efisiensinya. Nah, bedanya adalah OCD dia melakukan itu dengan bertujuan untuk menghilangkan kegelisahannya, sedangkan orang dengan OCPD itu melakukan untuk meningkatkan keefisiensiannya, seperti itu ya bedanya. Dampak terhadap produktivitas. Nah, gangguan OCD menyebabkan dampak negatif yang lebih serius karena obsesinya akan menghambat aktivitasnya sehari-hari. Sedangkan pada kebanyakan kasus orang dengan obsesif kompulsif personality disorder bisa-bisa saja tetap produktif dalam bekerja. Nah, jadi bedanya
Orang OCD itu biasanya sudah tidak bisa produktif karena kecemasan yang dia punya untuk selalu melakukan kegiatan yang berulang-ulang. Misalnya contoh tadi kita ambil berulang-ulang membereskan meja kerja, walaupun meja kerjanya sudah rapi, sudah bersih, mereka tetap akan merasa cemas dan gelisah ketika tidak melakukan pengulangan dalam membereskan meja kerja tersebut. Nah, orang dengan obsessive compulsive personality disorder, hal itu tidak terjadi karena mereka hanya membereskan sekali dengan waktu yang cukup lama. Mereka memastikan sekali meja kerja sudah rapi, bersih, semua tertata. Mereka akan fokus bekerja, akan kembali lagi membereskan ketika dirasa meja kerja sudah benar-benar berantakan penuh dengan barang. Seperti itu. Lalu kita lihat yang berikutnya, yaitu tekanan emosi. Nah, obsesi pada orang OCD dapat dirasakan sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan dan membuat penderita merasa tak berdaya atau cemas. Sebaliknya, orang dengan obsessive compulsive personality disorder menikmati saat-saat di mana mereka harus mengatur, mengerjakan dan menyempurnakan segala sesuatu. Nah, jadi di sini dari tekanan emosi itu berbeda. Orang dengan OCD merasa ini adalah suatu yang membuat diri mereka cemas dan tidak berdaya dengan kondisi tersebut, sedangkan orang dengan obsessive compulsive personality disorder itu menikmati ketika mereka mengatur, menata gitu ya, menyempurnakan segala sesuatu itu mereka sangat menikmati, senang gitu melakukannya. Sangat dilarang untuk self diagnosis begitu ya. Nah, jadi ketika memang dirasa sudah mengganggu produktivitas sehari-hari, jangan sungkan untuk dicek di tenaga profesional seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan boleh diketik di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.